Selamat pagi, perkenalkan nama saya Kelly Safinata dengan NPM 130, 110, 180, 249 dari grup B FK Unpad 2018. Dan hari ini saya ingin mempresentasikan tentang kasus yang saya dapat, yaitu kasus nomor 2. Di sini saya akan menganalisis dari kasusnya tersebut. Jadi, pada kasus ini saya mendapat pasien berinisial X, umurnya 10 tahun, berjenis kelamin laki-laki. Dia datang dengan keluhan adanya nyeri pada saat dia buang air kecil. Lalu dari sini saya membuat dua hipotesis, yaitu adanya infeksi di bagian jalur buang air kecilnya dia, atau yang kedua itu ada schistosomiasis. Nah, setelah dilakukannya anamnesis, saya mendapat kalau pasien ini merupakan imigran dari Sudan dan baru saja kembali ke Indonesia seminggu yang lalu. Lalu dia juga memiliki hobi, yaitu berenang di sungai yang ada di Sudan. Kemudian didapat juga kalau pasien ini mengalami demam, adanya nyeri otot, gatal di bagian belakang. Kemudian dari pemeriksaan mikroskopiknya terhadap urinnya didapat adanya eritrosit dan juga telur cacing di bagian urinnya. Kemudian setelah dilakukannya pemeriksaan dari darahnya, terdapat juga peningkatan dari eosinofil. Nah, di sini saya bisa menyanggah infeksi dari jalur urinnya tersebut karena pada pemeriksaan mikroskopnya ini terdapat telur-telur cacing yang ciri khas merupakan telur dari Schistosoma hematobium. Nah, biasanya telur ini itu berukuran 60 kali 150 mikrometer dengan bentuk yang lonjong seperti ini. Lalu dari sini saya menegakkan diagnosis, yaitu pasien ini mengalami schistosomiasis akibat dari infeksi Schistosoma hematobium. Kenapa Schistosoma hematobium? Karena Schistosoma hematobium ini biasanya berhabitat banyak di daerah Afrika, di mana pada pasien ini dia baru saja balik dari Sudan, yang mana Sudan merupakan bagian dari Afrika. Kemudian selanjutnya, jadi saya ingin menjelaskan tentang siklus hidupnya. Jadi kalau untuk schistosoma itu biasa hidup di air tawar dan seseorang bisa terinfeksi Serkaria atau larva schistosoma itu di air tawar melalui penetrasi kulit. Jadi pertama terjadi itu biasanya telur yang sudah berembrio keluar dari kotoran atau urin dari orang yang sudah terinfeksi. Nah, pada kasus ini itu dia S. hematobium, berarti dia pengeluarannya itu dari urin. Jadi nanti telurnya itu akan menetas menjadi mirasidium, kemudian mirasidium menginfeksi inang perantara siput, di mana hematobium ini menginfeksi siput genus Bulinus. Lalu berkembanglah dia menjadi sporofista pada siput. Lalu Serkaria yang memiliki motil, dia akan keluar dari siput dan bergerak bebas di air, sehingga bisa menginfeksi manusia, penetrasi ke kulit, menjadi skistosumul. Nah, setelah berubah, nanti skistosumul ini akan terbawa peredaran darah melalui pembuluh vena ke jantung, paru-paru, dan jalur portal sirkulasi. Nah, selanjutnya dia akan berpindah ke hati untuk menjadi dewasa. Prosesnya sekitar 3 minggu. Dan kemudian skistosoma dewasa yang berpasangan berpindah ke berbagai lokasi untuk bertelur. Ini. Jadi, contohnya itu ada S. japonicum. Itu tuh banyak ditemukan di superior mesenteric veins yang menuju ke small intestine. Pada kasus ini itu adalah S. hematobium yang sering berada di vesicular dan pelvic venous plexus of bladder atau rectal venous. Nah, kemudian telur yang dihasilkan itu akan kembali ke lumen intestine. Contohnya itu adalah S. mansoni atau S. japonicum. Sedangkan kalau S. hematobium seperti pada kasus ini, dia akan kembali ke kandung kemih atau ureter, yang kemudian akan terbuang bersama feses ataupun urin. Nah, selanjutnya di air tawar nanti larva akan berubah lagi menjadi mirasidium dan akan menetas lalu berenang bebas sampai bertemu dengan siput. Sampai akhirnya multiplikasi dia sebanyak 2 generasi pada siput dan serkarianya nanti akan kembali ke air untuk menginfeksi manusia dan begitulah siklusnya akan terulang. Nah, selanjutnya gejala yang sering muncul apabila seseorang terkena skistosoma ini pertama ketika
cacing ini setelah masuk ke kulit dalam bentuk serkaria, nanti dia bisa menyebabkan dermatitis sementara, yaitu adanya gatal, lalu ada peteki, seperti pada kasus ini juga. Lalu akibat adanya parasit yang masuk ke dalam tubuh akan memberikan reaksi imun, sehingga nanti bisa terjadi nih adanya demam, sakit kepala, malaise, urtikaria, dan juga adanya Catamaya fever yang merupakan ciri khas dari penyakit ini, yang ditandai dengan leukositosis, eosinofilia, splenomegali, diare, dan limfadenopathi. Lalu ketika si telur cacing tersebut di dalam kandung kemih, telur ini bisa membuat bentuk dari lesi granuloma yang memudahkan dia untuk berjalan ke atau sepanjang dari intestin. Nah, hal tersebut bisa juga menyebabkan terjadinya lesi di bagian kandung kemih sehingga terjadinya hematuria. Kadang bisa menyebabkan oklusi di bagian uretranya. Lalu ketika telurnya berada di intestin, bisa terjadilah pembentukan polip atau bahkan terjadi disentri. Lalu kalau misalnya pada liver, itu bisa terjadi contohnya fibrosis periportal, dan pada stase yang sudah kronis, itu biasanya terjadi hiperplasia dan fibrosis yang menyeluruh pada mukosa kandung kemih dengan penampakan granular atau biasa disebut sandy patch, atau bisa juga menyebabkan adanya karsinoma sel squamous dari kandung kemihnya. Nah, selanjutnya untuk pemeriksaan lab-nya, itu kita bisa mendeteksi telur dengan menggunakan mikroskop dari urinnya, menggunakan mikroskop untuk urinnya, kemudian melakukan biopsi dari mukosa si kandung kemihnya. Lalu untuk memeriksa apakah benar adanya antigen dari si parasit tersebut, itu bisa menggunakan circulating anodic antigen, itu menggunakan ELISA, metode ELISA. Kemudian untuk mendeteksi antibodi, apakah punya atau tidak, itu bisa menggunakan CFT, immunofluorescence, ataupun yang lainnya. Dan untuk memastikan lagi, itu bisa menggunakan Verlis test. Ini biasanya hasilnya positif pada semua kasus schistosomiasis. Lalu bisa juga menggunakan X-ray untuk melihat di bagian kandung kemih ataupun uretranya apakah ada kalsifikasi atau tidak. Nah, selanjutnya untuk fisiologi patogenesisnya, jadi di sini saya kedatangan pasien berinisial X umur 10 tahun, jenis kelamin laki-laki, dia datang dengan keluhan tadi kan adanya nyeri pada saat buang air kecil. Nah, kemudian didapat juga kan kalau pasien ini dia tuh memiliki hobi untuk berenang di kali di bagian Sudan. Nah, dia nggak tahu nih kalau sungai ataupun kali tersebut itu sudah tercemar serkaria ataupun larva dari cacing tersebut. Jadinya, si cacing ini nanti larvanya bisa masuk penetrasi ke kulit melalui enzim yang cacing ini punya. Di samping itu, sebelumnya saya menjelaskan di sisi lain itu hematobium yang berada di urin yang dikeluarkan oleh seorang yang terinfeksi itu bisa masuk ke dalam kali tersebut dan nanti telurnya itu bisa melepaskan miracidium sehingga nanti penetrasi ke siput dan membentuk sporosista dan akhirnya nanti akan keluarlah si serkaria ini ke dalam sungai tersebut. Nah, makanya pada kasus ini didiagnosis schistosomiasis akibat si schistosoma yang sudah masuk ke kulit pasiennya. Lalu berubah menjadi schistosomula, masuk ke sirkulasi dan bermigrasi ke portal blood di bagian livernya sehingga dewasa di situ. Lalu cacing yang berpasangan ini akan migrasi ke venous plexus dari bladder untuk mengeluarkan telurnya atau bertelur. Nah, nanti telurnya ini akan ada yang terjebak di dalam jaringan tubuhnya, ataupun nanti ada yang keluar bersama dengan urin. Makanya pada kasus ini adanya telur di bagian urinnya. Nah, telur yang terjebak di jaringan tubuhnya itu akan mensekresi toksin sehingga terjadilah respon imun, makanya terjadi inflamasi. Kemudian inflamasi melepaskan beberapa mediator seperti IL-1 dan TNF-alpha sehingga terjadinya fever. Kemudian ada prostaglandin dan bradykinin yang menyebabkan adanya nyeri di otot, kemudian nyeri pada buang air kecilnya. Lalu inflamasi juga menyebabkan adanya ulcerasi di bagian lumen, di bagian ureter ataupun kandung kemihnya sehingga ditemukan juga adanya
eritrosit di bagian urinnya tersebut. Lalu inflamasi mediator lainnya adalah histamin yang menyebabkan gatal-gatal di bagian belakang dan juga IL-3 dan IL-5 yang mengaktifasi rekrutmen dari eosinofil. Jadi eosinofilnya itu meningkat. Dan pada kasus ini juga diatasi dengan menggunakan obat paraziquantel, nanti saya akan jelaskan. Nah, jadi pengobatannya itu paraziquantel itu yang paling efektif, aman, dan murah. Nah, dia ini cara kerjanya, dia akan melakukan influx dari kalsium ke dalam si sistosomanya, sehingga nanti si cacingnya ini akan menyebabkan spasm sama paralisis di bagian ototnya, sehingga nanti lama-lama mati. Kemudian penggunaannya itu 3 kali sehari selama 1 hari dan maksimal 40 mg per kilogram. Lalu untuk pilihan obat lain itu ada metrifonat, dan biasanya penggunaannya itu dengan dosis 7,5 mg per kilogram selama 3 minggu. Kemudian untuk prevensinya sendiri, jadi yang pertama itu adalah jangan berenang atau mengarungi air tawar ataupun sungai di negara yang memang banyak terjadi schistosomiosis. Contohnya itu Afrika ataupun Asia. Lebih baik berenang di laut ataupun kolam renang yang sudah diberikan klorin. Kemudian yang kedua itu minum air yang memang terjamin aman, karena bisa terinfeksi juga tuh kalau mulut ataupun bibir bersentuhan dengan air yang mengandung parasit. Kemudian kalau ketiga itu air untuk mandi harus diberikan dahulu sekitar 1 menit untuk membunuh si serkarianya dan jangan lupa didinginkan sebelum digunakan. Kemudian biasanya air yang disimpan di tempat penyimpanan atau tank itu selama 1-2 hari itu sebenarnya baik untuk digunakan. Dan yang terakhir itu, keringkan dengan handuk secara cepat apabila terkena paparan air yang tidak disengaja ataupun sangat singkat. Dan hal ini gunanya untuk mencegah parasit masuk ke kulit. Tapi sebenarnya jangan hanya mengandalkan handuk saja untuk mencegah terjadinya schistosomiasis. Jadi seperti itu yang bisa saya presentasikan. Sekian dari saya dan terima kasih.